pakaian asing tadi kita baca di dalam Sefanya tadi, ya, bahwa Tuhan akan membinasakan semua orang yang memakai pakaian asing. Aduh, sayang sekali kita sudah melayani Tuhan, sudah mendapatkan jubah pelayanan, jabatan pelayanan, tapi pada hari perjamuan korban Tuhan, Tuhan membinasakan semua orang yang memakai pakaian asing. Ya, pakaian asing ini apa, saudara? Merasa asing di kawanan sendiri. Merasa asing di kawanan sendiri. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Nah, ini kata firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, saudara-saudara, biarlah di dalam penggembalaan yang sudah kita sama-sama Tuhan percayakan kepada kita, jangan kita jadi orang asing di tengah kawanan. Ya, di tengah penggembalaan sendiri kita menjadi seperti orang asing, memakai pakaian asing. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Terasing di dalam kawanan, ya, terasing dalam kawanan. Kita lihat di dalam Hosea 8 ayat 12. Ini ada faktor dari dalam. Kenapa kita merasa terasing? Kenapa kita merasa terasing dalam kawanan? Ya, ada yang berkata, kok nggak nyaman ya? Bukan salah siapa-siapa nih, kita periksa dari firman Allah. Ya, ada faktor dari dalam. Hosea 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Apa artinya nih? Faktor dari dalam kita nih, nggak bisa makan firman pengajaran. Kenapa? Nah, ini terjadi benturan. Karena di satu sisi mempertahankan dosa. Kalau tidak bisa makan, ada sesuatu ini, saudara. Kalau masih bisa makan, sakit apapun, kalau masih bisa makan, ada potensi untuk sembuh. Tetapi kalau justru seringannya penyakit tapi sudah tidak mau makan, nah ini potensi untuk tidak sembuh-sembuh. Nah, kalau dikaitkan dengan Hosea 8 ayat 12 dikatakan bahwa sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Nah, ini faktor dari dalam. Kita harus koreksi. Kenapa kok selama ini saya nggak bisa terima firman pengajaran? Ada sesuatu yang menolak. Saudara, kalau saudara sekarang, ya, termasuk kita ini sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya wabah. Sebetulnya yang namanya batuk, yang namanya pilek, itu sebetulnya penolakan dari tubuh. Ketika virus itu masuk melalui mulut, maka kita batuk-batuk. Nah, batuk itu sebuah tindakan perlawanan dari tubuh, antibodi, karena ada sesuatu yang asing. Ketika masuk ke hidung, pilek kita. Itu sebetulnya perlawanan antibodi dari tubuh. Ya, batuk, pilek itu sebetulnya perlawanan dari tubuh. Kemudian kita merasa demam, panas. Itu sedang terjadi sebuah proses perlawanan antara antibodi dengan virus atau kuman atau bakteri. Nah, kalau kehidupan kita dari dalam ini mempertahankan dosa, firman itu seperti sesuatu yang asing, sehingga berlawanan. Sekalipun banyak firman, ini saudara, faktor dari dalam nggak bisa makan firman. Kemarin saya di WA sama Kak Naomi. Dia bilang, Pak Gembala bantu doa untuk Memet, sedang panas, demam, kemudian nggak bisa makan, batuk. Ya, puji Tuhan, setelah beberapa kali ke dokter, tadi pagi saya tanya, sudah lari-lari lagi. Kemarin nggak bisa makan, karena ada penyakit. Tadi pagi saya telepon, bagaimana Kak Naomi? Sudah, puji Tuhan, tadi malam sudah bisa tidur nyenyak, tadi pagi sudah bisa bangun, sudah bisa minum susu banyak. Nah, berarti sudah tidak ada lagi penyakit dalam tubuhnya, sehingga makanan bisa masuk. Saudara, untuk bisa menerima firman, dosa harus dikalahkan, dosa harus dikeluarkan.
sehingga tubuh kita kuat, sehat karena makan firman. Ya, jangan sampai firman kita dengar, tetapi gak bisa kita makan, gak bisa kita terima. Artinya ada sesuatu yang dipertahankan. Dosa dalam kehidupan kita masih dipertahankan, sehingga sekalipun baginya dituliskan banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Itu faktor dari dalam. Ada faktor dari luar, ya, ada faktor dari luar, yaitu ajaran asing. Ya, tadi ajaran asing. Ibrani 13, ya, Ibrani 13 ayat 8 sampai 9. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Yesus Kristus ini menuju kepada firman, ya, firman yang menjadi manusia, dan firman itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara mendengar satu ajaran di luar firman, nah ini berarti ajaran asing. Jadi kembali, ketika kita mendengar firman Allah, harus kembali kepada Alkitab, harus kembali kepada firman. Seringkali saya katakan, ayat menjelaskan ayat. Jangan ayat dijelaskan oleh hikmat manusia, ayat dijelaskan oleh buku-buku manusia, oleh ilmu pengetahuan, oleh segala macam apa yang ada di dalam dunia. Kembali, firman harus dijelaskan oleh firman. Ayat harus dijelaskan oleh ayat, ya, karena Yesus Kristus tetap sama. Kalau kita mendengar ajaran asing, ya sama seperti etikus itu, duduk di jendela. Dengar firman iya, tapi dengar pengaruh luar pun iya. Kalau suam-suam seperti ini gak lama pasti jatuh. Mendengar firman dan mendengar suara ular, pasti jatuh mati. Jadi sikap kita sekarang, ayo menyendengkan telinga kita kepada firman pengajaran yang benar. Sikap yang benar itu seperti carang anggur yang melekat kepada pokok, ya, tetap setia di dalam penggembalaan, sehingga kita tidak terasing di kawanan kita sendiri, ya, di kawanan kita sendiri. Kalau ada orang-orang yang merasa terasing, ayo kita periksa. Kalau sekarang ada orang-orang yang merasa sudah tidak nyaman beribadah, ayo kita periksa. Jangan-jangan ada faktor dari dalam. Seringkali kita menyalahkan faktor dari luar. Kita periksa faktor dari dalam. Jangan-jangan kita ada sikap mempertahankan dosa, sehingga ketika firman itu datang, kita terjadi benturan, sehingga kita tidak bisa makan firman.